Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, pendengar dan pemirsa radio di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam komunikasi bisnis untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 bersama saya Panji Harto dari LPBL Suara Sidoarjo, yang juga untuk komunikasi bisnis ini juga Anda bisa simak di Praja Angkasa Trenggalek, RGR FM Tulungagung dan juga Ersal FM Nganjuk. Tema kita untuk pagi hari ini adalah dalam masa disrupsi berkepanjangan, masih perlukah strategi bisnis? Nanti bersama narasumber utama yaitu Pak Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting. Kita tahu sahabat ya bahwasanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, disrupsi perpindahan dari aktivitas yang biasa dilakukan di dunia nyata mulai bergeser pada menggunakan teknologi. Satu di antaranya menggunakan virtual ketika melakukan meeting, kemudian berjumpa dengan klien dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah masih perlu strategi bisnis? Kalau memang iya, strategi bisnis model apa nanti yang bisa diterapkan? Nah, selengkapnya bersama dengan Roni Hamustamu, Direktur Quadrant Consulting, yang juga sudah bergabung via Zoom ini. Ada beberapa partisipan, di antaranya saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Julius Hasan, kemudian selamat pagi Bu Maria Desi, dan juga selamat pagi untuk Ju. Teman gue dari Surabaya. Dan juga tentunya ada Pak Roni Mustamu. Baik Pak Roni, silakan dengan pemaparannya Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat penting buat para pelaku usaha, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan November dan kemudian Desember dan 2021. Artinya sekarang para pelaku usaha mulai rajin memeriksa hal-hal yang sifatnya administratif tentang capaian tahun ini dan rencana untuk capaian tahun depan. Persoalannya seperti beberapa kali kita bahas, bagaimana kita bisa membayangkan atau merencanakan tahun depan kalau untuk survival hari ini pun masih menjadi persoalan besar. Ketika kita bicara tentang bisnis, yang namanya kompetisi atau tantangan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak mungkin ada bisnis tanpa kompetisi. Itu sesuatu yang too good to be true begitu. Terlalu indah untuk jadi kenyataan. Jadi dalam bisnis pastilah selalu ada kompetisi. Saya sendiri selalu mengatakan, kalau kita sudah menjadi market leader, kompetisi itu juga tetap ada. Apa artinya? Kita harus menjadi lebih baik dibanding kemarin. Artinya kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Nah, persoalannya adalah ketika kita menghadapi tantangan yang terus-menerus berkepanjangan, seperti COVID-19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha sekarang ini menjadi galau betul antara melaksanakan bisnis sebagaimana yang seharusnya atau sekedar bertahan yang makin lama makin penuh risiko. Nah, karenanya sengaja kita hari ini bicara tentang strategi dalam arti bahwa ketika kita menjalankan sebuah usaha, itu selalu ada strategi. Artinya strategi yang akan dibawa ke arah mana nih perusahaan. Apakah seperti sekarang atau kita mau masuk ke sesuatu yang baru. Nah, di dalam masa seperti sekarang, pandemi, krisis, itu biasanya orientasi perusahaan
murni pada survival. Artinya bagaimana caranya supaya saya bisa pegang uang yang banyak, supaya perusahaan bisa pegang uang banyak, tidak terlalu menghamburkan karena untuk besok dan seterusnya. Sehingga pembicaraannya jadi fokus pada day-to-day life. Hari ini gimana, besok gimana, minggu depan bagaimana. Menjadi sulit untuk mencari waktu memikirkan yang jangka panjang, apa yang terjadi setelah krisis misalnya. Hal ini menjadi penting karena biasanya setelah krisis akan muncul dua jenis perusahaan. Yang satu tetap terseok-seok karena terlambat mengantisipasi, dan yang satu dia langsung bisa gaspol lah kalau bahasanya anak muda sekarang. Sama seperti pada masa awal krisis pandemi. Banyak perusahaan yang sampai bulan Februari 2020 masih terkesan rileks-rileks saja terhadap COVID. Tapi ada perusahaan yang sejak akhir 2019 sudah langsung menata apa yang terjadi nanti kalau COVID masuk Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, keputusannya apa, dan itu disimulasikan dengan seluruh tim, dengan seluruh pegawai, sehingga semua orang bisa mengantisipasi ketika betul-betul COVID terjadi. Konflik-konflik ketidakpuasan di bidang sumber daya manusia misalnya sudah teratasi karena semua sudah paham. Nah, hal-hal ini, Mas Panji, yang perlu dibahas. Kita ini mau ngapain setelah COVID? Nomor satu tentu adalah bagaimana kita bertahan, survive dari COVID. Dan yang kedua, sesudah itu kita mau ngapain? Bagaimana untuk mengkapitalisasi peluang-peluang yang muncul setelah COVID. Nah, karenanya terus kita ajukan pertanyaan. Strateginya gimana? Nah, ketika kita bahas tentang strateginya bagaimana, itu muncul lagi pertanyaan balasan. Apakah strategi masih perlu? Jadi saya sangat ingat ketika ada seseorang bertanya atau menyampaikan pandangannya ke saya setelah Krismon 97-98. Beliau mengatakan begini, Pak Roni, itu rasanya strategi itu tidak ada gunanya, tidak perlu. Karena terbukti kita rontok semua. Kan berarti nggak ada gunanya. Itu saya challenge, saya jawab dengan pertanyaan yang sederhana. Jangan karena kita salah mendesain strategi, atau karena kita salah dalam prosesnya, kemudian dianggap bahwa strateginya itu menjadi tidak penting. Kenapa demikian? Kalau strategi hari ini rontok, itu bisa dipastikan siapapun yang dulu menyusunnya, itu gagal mengantisipasi perubahan-perubahan. Artinya, dalam skenarionya, itu gagal membangun. Nah, karenanya, banyak orang yang kemudian sekedar menggunakan template. Strategi dipakai, di tempat lain muncul terus dipakai. Nah, karena hanya menggunakan template ini, maka perusahaan biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri ketika ada perubahan. Karena dia nggak tahu ceritanya, gimana strategi itu dibangun. Itu Mas Panji landasannya. Nanti kita akan bicara masuk misalnya ketika proses kayak gini kan biasanya akan bicara tentang efisiensi operasional, efektivitas operasional gitu ya. Nah, bagaimana nanti dengan strategi, apakah kita masih sekedar fokus pada hal yang menurut saya taktik itu, atau kita mengembangkan arah yang nanti harus dipilih oleh masing-masing, tapi nggak bisa fotokopi punya orang lain. Itu dulu Mas Panji. Baik, Pak Roni. Dan juga di partisipan via Zoom ini, tadi juga sempat saya absen, di antaranya ada Pak Julius Hasan dan juga ada yang baru join ini ada Pak Andreas Saputo. Selamat pagi Pak Andreas. Suaranya nggak muncul ini. Baik, kalau gitu saya beri peluang ke Pak Julius Hasan. Pak Julius Hasan, kita tahu bahwasanya disrupsi itu kan bisa dikatakan ada peralihan dari aktivitas dunia nyata kepada aktivitas teknologi. Kita tahu di sebelum pandemi itu kan teknologi lebih banyak dijadikan sebagai sebuah pendamping atau pelengkap begitu ya. Tapi sekarang dengan di tengah pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus
lebih mengoptimalkan teknologi. Nah, pertanyaannya ketika ada produk atau perusahaan-perusahaan yang lebih condong customer atau konsumennya itu direct sales gitu ya. Apakah ada kendala atau hal-hal apa yang sekiranya perlu dilakukan reorientasi atau strategi apa yang perlu diupayakan ini Pak Julius? Belum di-unmute Pak Iya, Julius. Pak Julius, suaranya belum muncul ini. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Moderator. Oke, monggo Pak Julius. Saya kembali ke topiknya kan Pak. Iya, Topiknya itu kan saya tertarik dengan sweaternya ini, luar biasa. Habis jogging ya Pak? baru bangun nih Pak, maaf. Baru bangun. Monggo Pak Julius. Katanya kan masih perlu nggak bisnis strategi? Menurut saya setuju dengan Pak Roni, strategi itu kan alat untuk mencapai tujuan. Jadi kalau nggak perlu strategi, rasanya aneh. Kalau gagal, itu kan bukan strategi yang salah. Orang yang membuat strategi yang belum sukses gitu loh. Iya. Kalau Bapak tanya saya caranya dalam keadaan yang sekarang, nggak usah sulit-sulit lah. Kita kalau nggak bisa bikin strategi, kita pakai framework ABC aja. A-nya itu action, B-nya build, C-nya itu change. Jadi kalau kita ngomong action, kita menciptakan strategi bisnis yang tangguh, yang memandang kemajuan dalam keberlanjutan. Jadi kita ini kan bisa berlanjut atau enggak, ini kan menjadi pertanyaan besar. Dikarenakan masalah pandemik ini. Jadi kalau kita ngomong action, ya kita berpikirlah ke dalam dulu. Kalau bisa pakai SWOT juga lebih bagus. Kelemahan, kekuatan yang kita miliki, ancaman dan tantangan yang kita hadapi. Kita mulai dari actionnya seperti itu. Kemudian melakukan perencanaan skenario dan pandangan ke depan strategi itu kira-kira apa aja yang akan dihadapi yang kita nggak bisa kontrol. Kalau internalnya kan kita bisa kontrol. Kekuatan dan kelemahan kita kan ada di diri kita. Tetapi tantangan dan ancaman itu kan di luar diri kita. Jadi hal itu mesti menjadi pertimbangan yang sangat serius. Kemudian kalau kita udah punya strategi atau rencana itu atau framework, maka kita perlu orang-orang yang melaksanakannya. Jadi kita harus merekrut orang-orang yang benar-benar memang bisa fokus terhadap rencana yang kita buat. Setelah itu kita bergerak kepada build tadi. Memandang ke depan berlanjut atau tidaknya kita, perusahaan kita, maka kita harus perlu sangat serius memikirkan nilai dan inovasi jangka panjangnya yang kita harus miliki itu apa saja. Karena sekarang ini kan banyak berhubungan dengan manusia. Kalau manusia kita nggak kenal value-nya, kita nggak kenal orang-orang itu nggak punya inovasi juga, kayaknya berat. Melakukan perencanaan skenario dengan pandangan ke depan secara strategi maksud saya, dan kita perlu juga di samping strategi, taktik apa yang kita mau lakukan. Itu di dalam build-nya. Kemudian kita juga perlu merekrut ahli atau pandangan ke depan, jadi mengajak orang-orang yang ahli di bidangnya untuk mengambil pikiran-pikiran yang relevan dengan strategi yang kita buat. Sehingga kita nggak kuper menganggap apa yang kita buat itu sudah betul. Kemudian
yang terakhir change. C itu change. Jadi kita kalau melihat change itu dalam konteks hukum yang berlaku. Jadi kerangka hukum yang ada di bidang bisnis kita itu apa yang bisa kita manfaatkan. Dan ini adalah pekerjaan pimpinan. Jadi pimpinan di perusahaan tempat kita bekerja itu mesti paham akan hukum-hukum yang kadang-kadang dalam epidemi ini banyak opportunity tercipta dari pemerintah, dari government. Jadi itu kalau bisa dimanfaatkan. Setelah itu ya kita mengadvokasi seluruh tim kita ini untuk bisa menuju visi yang kita memang cita-citakan pada waktu perusahaan itu didirikan. Kira-kira itulah Pak Roni. Terima kasih. Baik Pak Julius Hasan, jadi strategi satu di antara yang Anda sampaikan tadi adalah ABC, Action, Build, dan Change begitu ya. Kemudian tadi juga Anda menyinggung soal strategi bisnis, kalau memang perusahaannya itu tidak maksimal dalam mencapainya, bukan strateginya yang salah, tapi mungkin konsultannya yang kurang tepat begitu ya. Mungkin sesekali juga bisa di-hire Pak Roni ini. Baik, untuk partisipan yang lain yang barangkali ingin memberikan komentar, share pengalaman juga boleh ya. Nanti ada peluang bagi Anda untuk menyampaikan terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini dalam komunikasi bisnis. Dalam masa disrupsi berkepanjangan, masih perlukah strategi bisnis? Bersama Roni H. Muthamu, Direktur Keuangan Consulting. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pendengar pemirsa radio, kita break dulu sebentar, kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi pilihlah air yang bukan hanya untuk pelepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam berbagai kemasan, mulai dari 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, silakan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur, Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289, 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya.
Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijaten nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ayo, ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan pilbub Sidoarjo 2020. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih bersama di Komunikasi Bisnis dengan tema dalam masa disrupsi berkepanjangan masih perlukah strategi bisnis, yang juga tentunya bisa Anda simak di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek di FM 88,9, serta Anda juga bisa melihat secara visual di sosial media kami di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, di Twitter @susi_visual, atau juga di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live. Kemudian untuk rekamannya juga bisa Anda akses di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Untuk Anda sahabat yang ingin bertanya, silakan di SMS atau WA kami 0821 3264 109. Baik, di antara partisipan ini tampak juga ada Pak Andreas Saputro. Ini yang saya juga dapat info yang sifatnya infonya ini sudah A1 begitu ya. Infonya bahwa Pak Andreas Saputro ini adalah Direktur Sekolah Alam di Medan. Nanti juga akan saya tanyakan perihal bagaimana untuk kondisi atau strategi-strategi yang dilakukan, apalagi sekolah ini kan untuk tatap muka itu ya. Jadi masih di hold terlebih dahulu, lebih banyak ke sekolah virtual. Tapi sebelum ke Pak Andreas Saputro, saya ke redaksi karena ada pertanyaan yang disampaikan lewat SMS atau WA. Karin? Iya, ini ada satu pertanyaan dari Adira Hardini di Sidoarjo. Saya punya satu langganan makanan yang kalau dibilang itu bisa menjadi hidden gems. Tapi kekurangan dari si penjual makanan ini adalah dia tidak mendaftarkan bisnisnya di aplikasi ojek online, bahkan tidak mempromosikannya di sosial media. Memang tanpa menggunakan strategi itu, bisnis dia ini sangat ramai pengunjung. Tapi yang jadi PR adalah ketika saya memang menginginkan membeli produknya dan malas keluar, produknya itu tidak ada di aplikasi online. Jadi kita harus datang langsung ke tempatnya. Dan satu lagi, entah kenapa kita sebagai customer tanpa diminta itu seketika mempromosikan makanannya ini. Entah kenapa juga seketika mengeluarkan HP dan mengupload di status pribadi sosial media kita sendiri dan
memberi lokasi tempatnya. Dan dari situ saya berpikir ternyata tidak perlu susah-susah berjuang di era disrupsi seperti ini jika pelanggan sendiri sudah puas dengan apa yang dijual oleh para pelaku bisnis. Oke, terima kasih untuk pengalaman ini Pak Andi Raharjo ya kalau tidak salah tadi ya. Offline-nya lebih banyak daripada online-nya ini, konsumennya malah. Baik, sebelum ke Pak Andreas Saputra yang nanti akan share pengalaman, ke Pak Roni. Pak Roni ada tanggapan Pak Roni? Ya, terima kasih Pak Ade Rahardini dari Sidoarjo. Betul, bahwa kalau bisnis itu nomor satu adalah pelanggan harus puas. Bahkan lebih dari puas. Surprise, delighted, begitu ya. Karena tidak menyangka akan ada hal-hal yang jauh melebihi dari harapannya. Kalau itu bisa dicapai, itu akan luar biasa. Khusus bisnis makanan, biasanya kita menggunakan tiga jari lah gitu loh, ABC gitu kalau tadi Pak Julius Hasan menyampaikan. Yang pertama adalah rasa. Kalau rasanya enak, berapapun harganya, dimanapun tempatnya, makanan itu akan dikejar orang. Kan ada rujak yang harganya 15.000, tapi ada rujak yang harganya di atas 70.000. Ada pecel yang harganya 7.000-an, tapi ada juga di tempat lain pecel satu porsi 120.000. Nah, jadi rasa itu nomor satu. Ketika orang suka dengan rasa, maka harga dan tempat itu menjadi perhatian kedua. Akan menjadi lebih baik ketika rasanya dianggap pas, enak, dan harganya itu dianggap sesuai, maka dimanapun tempatnya dicari. Yang paling bagus adalah yang tiga-tiganya bisa dicapai. Rasanya enak, harganya berkawan, dan lokasinya strategis. Sepanjang hal seperti itu terjadi, maka hidden gem tadi memang akan muncul. Jadi sebuah, batu mulia yang selama ini tersembunyi begitu. Sehingga orang akan suka. Persoalannya satu, di Indonesia ini masih ada kelompok pengusaha yang suka pasang spanduk, kami tidak buka cabang di tempat lain. Itu bagus untuk mengangkat yang namanya kekhasan hanya di sana. Bagus untuk membuat efek orang antri yang banyak. Tapi jangan lupa, dari sisi volume bisnis itu menjadi sangat terbatas. Nah, ini pilihan. Kalau kita ngomong strategi, ini pilihan. Karena strategi itu bisa saja kita mengembangkan pilihan yang arahnya adalah melayani kepentingan sedikit orang, tapi semua hal yang dia perlu. Itu bisa. Tapi kita juga bisa melayani sedikit kepentingan dari semua orang. Kita juga bisa melayani semua kepentingan dari sedikit orang, tadi saya sebut, semua kepentingan dari semua orang. Nah, tiga pilihan ini kita bisa ambil. Nah, orang ini mungkin berpikir bahwa saya udah khas ini aja. Risikonya adalah Mas Panji, Pak Ade, dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, kita akan kehilangan yang namanya opportunity, peluang. Kalau Anda tidak buka cabang, berarti Anda sudah mengaspal jalan yang baik terhadap munculnya keinginan, kebutuhan itu. Yang nanti akan ditangkap oleh kompetitor di tempat lain karena Anda tidak menjangkau. Misalnya, ini lokasinya di Sidoarjo, di kota Sidoarjo. Orang dari Waru misalnya kalau merasa sangat jauh, nah, dia akan cenderung mengambil di tempat yang dekat. Maka orang bisa membangun peluang, membuat yang mirip-mirip lah. Dan itu menimbulkan risiko kalau menurut saya. Kedua, tidak ada di sosmed. Nah, tidak ada di sosmed ini bagus pada masa lalu, karena mendukung yang namanya kekhasan, unik. Tapi hari ini tanpa sosmed, Anda kehilangan peluang yang lebih besar. Memang ada orang yang suka, saya bisnisnya segini aja. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang bisnis sendiri, bisnis itu kan harus selalu tumbuh.
Jadi jangan sampai kita melepaskan peluang-peluang. Kalau menurut hemat saya, mesti ada yang bisa kenal dan bercerita kepada pemilik tempat makan ini supaya mulai membuka diri. Kasihan, sayang benar. Ada banyak peluang. Dulu ada satu produsen bakmi begitu ya, mie, yang selalu memasang tidak ada cabang di mana-mana. Hari ini mulai buka cabang karena sadar bahwa peluang itu sangat besar. Dulu di Surabaya juga ada soto yang tidak buka cabang di mana-mana. Hari ini sudah ada di banyak tempat cabang-cabangnya. Karena peluang, sayang. Iya. Jangan sampai dibuang begitu saja. Kalau menurut hemat saya. Tapi ini kan pilihan bisnis. Orang bisa mengatakan bahwa itu hanya untuk saya nggak cari duit, saya hanya ingin membantu tetangga-tetangga saya supaya bisa dapat makanan yang enak. Itu boleh saja motivasi setiap orang. Terima kasih Mas Panji. Iya, baik. Mungkin juga di lain sisi selain peluang juga tuntutannya mungkin belum begitu tinggi ya Pak Roni ya. Ketika nanti Bisa jadi. ketika mohon maaf ownernya ya, ketika ownernya waktu saya masih muda dulu, waktu saya masih muda dulu, saya pernah tanya kepada seorang ibu pedagang pecel di depan pabrik, sebuah pabrik gitu. Saya tanya, Bu, kenapa Ibu jualan pecel? Alasannya sangat sederhana, ingin membantu para pekerja pabrik yang mereka kan masuknya shift jam 6 atau setengah 6 pagi, saya agak lupa, dan mereka itu tidak sempat sarapan, tidak sempat masak. Jadi motivasinya seperti itu, membantu supaya para pekerja ini sempat makan. Dan saya ini kan sudah diuntungkan, suami saya mau berangkat kerja, anak-anak sekolah mau berangkat sekolah, itu makannya sudah ikut pecel ini. Gitu Pak. Jadi motivasinya seperti itu. Patut diduga sampai kapanpun dia hanya akan punya satu outlet ini. Dan itu mungkin ya meja di pinggir jalan begitu. Mari kita bandingkan dengan orang yang mau membangun visi bisnisnya. Itu bisa menjadi sekian cabang outlet baru di berbagai tempat. Ini betul-betul motivasinya dia, Betul. Mas Panji. Iya. Kalau mungkin anak-anaknya nanti sudah dewasa, sudah S1, S2 gitu, mungkin ada pemikiran untuk buka cabang begitu ya, karena tuntutan untuk bayar SPP-nya juga semakin tinggi deh, Pak Roni. Betul. Mie yang saya sebut di Jakarta itu juga begitu. Terus soto yang di Surabaya itu juga begitu. Baik. Generasi selanjutnya yang kemudian membuka pemikiran-pemikiran kepada orang tuanya. Baik. Ya, selain Pak Roni, saya juga ingin Pak Julius Hasan juga tadi sudah sempat menyampaikan pengalaman dan juga analisisnya. Saya juga ingin menyapa Pak Andreas Saputro. Selamat pagi Pak Andreas. Horas Pak Andreas. Selamat pagi Pak. Di Medan kah Pak Andreas? Iya betul Pak, di Medan kok tahu Pak? Ya tahu Pak, ini kalau saya lihat dari GPS-nya posisinya di Medan ini, Sumatera Utara ini. Iya betul Pak, terima kasih Pak. Baik, Direktur Sekolah Alam di Medan. Bisa diceritakan Pak pengalaman selama pandemi COVID-19 ini, apakah ada hal-hal tertentu atau strategi apa yang dilakukan untuk sekolah alam di Medan? Karena kita tahu kalau sekolah reguler itu kan masih pembelajaran jarak jauh ya Pak ya? Kami bukan sekolah reguler Pak, kami sekolah anak berkebutuhan khusus. Jadi disabilitas. Kami usaha sosial, jadi anak-anaknya masih masuk. Kami berproduksi tetap seperti biasa, produksi daur ulang sampah organik, sampah makanan. Jadi menjadi produk-produk pembersih seperti hand sanitizer, sabun, sampo, laundry, deterjen, dan sebagainya Pak. Baik. Dan produk itu bisa digunakan juga untuk merendam kaki, detoksifikasi, dan ini sudah ada riset jurnalnya. Jadi memberdayakan anak berkebutuhan khusus, keluarga berpenghasilan rendah, dan juga wanita-wanita muda, dan 11 grassroots communities di kota Medan dan sekitarnya. Itu yang kami lakukan sekarang ini Pak. Justru COVID-19 ini sebetulnya membawa berkah karena penjualan kami meningkat dibandingkan sebelumnya. Karena produk-produknya yang tadi itu cepat sekali diserap oleh pasar. Gitu Pak. Jadi praktis sampai dengan sekarang ini ada berapa member atau mereka yang ada di Sekolah Alam Medan ini Pak? Kalau Sekolah Alam sendiri untuk anak berkebutuhan khusus jumlahnya puluhan, cuman grassroots communities kami ratusan Pak totalnya. Jadi yang bekerja membuat produk-produk daur ulang bahan organik ini jumlahnya ratusan.
beneficiarisnya ratusan. Baik, tadi Pak Andreas menyinggung bahwasanya sekolah ini beda dengan sekolah reguler begitu ya, karena satu di antaranya para siswa-siswinya adalah mereka yang berkebutuhan khusus. Pak, untuk sistem metode pendidikan dan sebagainya, kemudian tadi Pak Andreas juga menyinggung soal akhirnya ada sesuatu yang diproduksi di sana kemudian dijual di pasar. Berarti ini merupakan kombinasi antara pendidikan dan juga hasil karya begitu Pak ya? Betul Pak, kami ini pengusaha sosial ini Pak. Jadi setelah mereka membuat produk itu dijual dan hasilnya itu untuk mereka juga. Baik. Jadi bukan untuk profit saja tapi lebih banyak ke misi sosialnya sebenarnya. Jadi untuk penerimaan dari masyarakat terhadap mereka dan juga peningkatan pendapatan. Itu yang kami lakukan ini Pak. Jadi beda dengan sekolah biasa yang ada kurikulum untuk ijazah. Kami lebih banyak keterampilan supaya mereka bisa punya keterampilan sendiri untuk kehidupan mereka sendiri. Jadi nanti suatu hari pun mereka kembali kepada keluarga masing-masing yang sekarang ini pun sudah berjalan. Jadi kalau mereka mengusahakan atau membuat produk itu di rumah, itu yang kami ambil juga. Jadi nggak selalu harus tergantung kepada kami terus-menerus. Jadi mereka hidup dalam lingkungan yang inklusif, bukan hanya eksklusif di tempat kami. Itu tujuannya. Iya, umur berapa saja Pak yang ada di sana Pak? Remaja ke atas Pak, jadi 15 tahun sampai 48 tahun ada di sini. Berapa tahun untuk menempuh pendidikan atau istilahnya kalau masuk sebenarnya nggak dibatasi, yang usia 3 tahun pun ada, cuman ya kalau mau kerja di atas 15 tahun baru kami terima untuk kerja. Baik, itu kompetensi nantinya ketika mereka sudah purna dari sekolah Alam Medan itu apa saja yang dimiliki oleh mereka Pak? Macam-macam. Jadi kalau anak autis itu kan sangat bervariatif dan mereka sangat rigid. Artinya kalau dia sukanya daur ulang, kita nggak bisa paksa untuk komputer. Demikian juga komputer nanti nggak bisa untuk buat kerajinan tangan dan seterusnya. Jadi karena jumlahnya ini banyak ya sudah saya bagi-bagi Pak. Ada yang suka daur ulang, ada yang suka komputer, ada yang suka musik dan seterusnya. Jadi diharapkan mereka itu kembali kepada keluarganya masing-masing supaya hidup di tengah keluarga dan masyarakatnya, jangan tergantung kepada kita. Baik, dan sukses ini untuk aktivitasnya di sana ini Pak Andreas. Ya, terima kasih Pak. Salam juga untuk mereka yang ada di Sekolah Alam Medan ini. Terima kasih Pak Panji. Sebenarnya ide ini dapatnya pada saat saya kuliah di MBM dulu, EAM ini saya rekan alumni IM juga. Cuman ambilnya waktu itu MBM. 2 minggu sebelum wisuda saya kesempatan 2 minggu itu jalan-jalan sama profesor di sana, keliling-keliling ikut programnya MDM sebetulnya, development. Jadi dari perjalanan itulah saya dapat banyak ide bagaimana kehidupan di sana waktu itu Bina Tubuh meletus, saya bisa menyaksikan sendiri. Bisa membantu masyarakat di situ. Jadi kalau ada calamity bencana itu jangan dianggap sebagai suatu musibah, tapi ternyata bisa jadi berkah juga. Nah ini yang saya coba sekarang ini. Usahakan walaupun musibah ini ada COVID, tapi tentunya ada berkah di balik itu. Baik, gitu, Pak. Terima kasih. Baik Pak Andreas Saputro. Selain Pak Andreas, Pak Julius Hasan juga ada Bu Kristina Aryani. Ini juga merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Gresik di Ekoprintnya ya. Selamat pagi Bu Kristina Aryani. Selamat pagi Bapak. Maaf tadi terlambat. Oh nggak apa-apa Bu, nggak potong gaji kok. Kalau di perusahaan kena potong gaji dia. Kalau Bu Kristina Aryani pelaku UMKM di Kabupaten Gresik, Gresiknya di mana Bu? Gresik saya di perumahan Bunder Asri sama di perumahan Kedanyang. Kalau di Bunder Asri ini tempat produksi saya. Oh iya, karena yang di Kedanyang itu nanti buka galeri. Kebetulan orang tua saya juga asli Gresik ini, tapi bukan di Gresik kota, di Gresik Selatan, di Beijing. Iya, kalau orang mengenalnya itu Beijing, padahal Benjeng gitu kan. Baik Bu Kristina, bisa cerita dong tentang aktivitas UMKM-nya apalagi di tengah pandemi COVID ini, Ekoprint ya kalau nggak salah ya. Monggo Bu. Iya, ini Pak, mulai dikenal, terus kapan itu hari Kamis kemarin malah diundang Bapak Pendeta sana untuk ngajarin Ibu Pendeta
tentang EcoPrint setelah ngasih pelatihan ibu di sana secara privat, terus nanti disalurkan ilmu itu ke warga jemaat sana. Ternyata saya nggak menyangka juga bahwa EcoPrint itu banyak yang tertarik. Terus bagaimana Pak Roni? Gimana ya? Saya nggak terlalu takut untuk tersaingi itu enggak gitu. Ini untuk memajukan, mengembangkan bisnis saya. Yeah. Bagaimana solusi? Apakah saya tetap memberi pelatihan atau gimana? Terus saya ini juga dimasukkan ke program di GKJW itu kan ada. Saya kan di pemberdayaan ekonomi warga. Dulu Pak Tony kan sudah pernah kami undang sebagai pembicara. Nah, di sini saya sendiri nanti yang akan memberikan, yaitu karena banyak yang tertarik dengan EcoPrint. Itu saya harus memberi pelatihan di situ. Iya. Gitu loh. Selain karena ya mungkin karena pengerjaannya sederhana, terus karena lagi booming. Mungkin kekhawatirannya ketika ilmunya di-share ke banyak orang, nanti takutnya disaingi ya Bu ya. Itu EcoPrint kalau boleh tahu produknya apa? Sedikit. Gitu ya. Produknya apa saja sih Bu? Produknya apa saja contohnya itu Bu? Untuk saat ini saya di kain dan kulit juga sudah jadi. Ini contoh sepatu nanti sudah. Kain dan kulit. Saya di kulit. Terus ini saya sudah jadi kulit dari kulit domba, ini sepatu dan tasnya masih dalam proses. Ya yang nggak takut gitu enggak Pak. Bagaimana gitu aja. Keren ya. Saya percaya berkat Tuhan itu nggak akan salah gitu loh. Iya, karena ada yang mengatakan ini kan judul saat ini kan mengenai strategi bisnis gitu loh. Karena ada yang mengatakan juga rezeki sudah ada yang ngatur begitu. Iya. Jadi baik, sukses terus untuk teman-teman. Ya. Bagaimana? Jadi baik, nanti akan ditanggapi oleh Pak Roni. Sukses untuk aktivitasnya dan usahanya Bu Christina Aryani nggih. Oh nggih, baik, luar biasa ini. Wah, kainnya keren ini. Nanti suatu saat Pak Roni saya kirimin kain. Boleh. Terima kasih. Moderatornya juga Bu. Oh iya. Baik, sebelum ke partisipan yang lain, kalau ada peluang waktu, sepertinya ada pertanyaan yang disampaikan lewat SMS WA ke 08213264 109 ini. Karin? Iya, jadi ini ada satu pertanyaan lagi dari Hendriko di Candi. Selamat pagi Pak Roni dan Mas Panji serta ibu-ibu dan bapak-bapak narasumber. Saya mau sharing saja dengan adanya dunia yang semakin maju di bagian digital atau teknologinya itu, atau mungkin dunia yang sudah memasuki masa disrupsi. Kita juga perlu menanamkan positif mental set dan positif mindset kepada diri kita sendiri. Karena menurut saya dengan hanya mengandalkan modal strategi tapi tidak ada vibes positif di tubuh itu, bisa berdampak buruk juga ke bisnis kita. Baik, terima kasih untuk Mas Enrico yang ada di kawasan Candi. Ya, monggo Pak Roni, ini tanggapan juga untuk Ibu Christina dan juga penanya lewat SMS atau WA ke 08213264 109. Ya, terima kasih Mas Panji. Bu Aryani, terima kasih. Bu Aryani, kalau kita mau bisnis itu ada dua cara. Cara yang agak sulit untuk berkembang itu adalah cara apa yang saya suka namanya. Jadi saya suka bikin kain basis EcoPrint, maka saya bikin itu. Boleh, tapi agak susah. Kenapa? Belum tentu apa yang kita pikirkan adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kalau mau kita melakukannya disebut sebagai, yang saya suka tadi disebut sebagai menciptakan kebutuhan. Mengubah keinginan, itu boleh. Tetapi biaya edukasi pasarnya, mengajari publik untuk memahami, itu mahal banget. Dan bisa lama. Korporasi besar sanggup melakukannya. Tapi kalau UMKM, saya tidak terlalu sarankan. Jadi kalau punya gagasan bagus ya harus agak ditahan sedikit sampai kita punya basis pembeli yang cukup. Nah, yang paling mudah kalau bisnis itu dibalik. Apa yang diinginkan oleh pelanggan atau calon pembeli. Jadi kita tahu calon pembeli itu siapa. Seperti Bu Christina Aryani tadi,
Kalau bicara berarti calon pembeli Ibu adalah orang-orang yang sangat peduli pada isu-isu lingkungan. Nah, orang yang peduli pada isu lingkungan ini di pasar itu biasanya menengah atas. Mereka mau membeli dengan harga premium. Yang kedua adalah orang-orang yang suka dengan hal-hal yang eksotik gitu. Jadi collective item. Jadi hal-hal yang bisa dikoleksi oleh orang. Karena itu kualitas harus sangat bagus. Desain juga harus sangat bagus. Nah, kalau Ibu Aryani masuk dalam model seperti itu, siapa yang calon pembelinya, maka Ibu Aryani mengisi itu dengan tepat. Persoalannya satu, bagaimana para calon pembeli itu tahu bahwa Ibu Aryani inilah yang menjadi jawaban mereka. Kalau teman-teman di pasaran itu selalu mengatakan marketingnya bagaimana, komunikasi bisnisnya bagaimana, itu kan. Jadi di sana yang harus disalurkan. Kalau Ibu agak mau hemat dalam biaya pemasaran, misalnya tidak mau beriklan dan sebagainya, maka sebetulnya sudah sangat tepat kalau cara Ibu adalah memberikan pelatihan. Karena memang akan ada sekian orang yang akan bagus. Nah, yang bagus itu nanti bisa Ibu katakan, kalau ikut pelatihan saya, kalau bagus memenuhi standar, bisa terima orderan dari saya. Kan ngomongnya begitu. Tetapi mereka juga akan bercerita kemana-mana dan Ibu akan punya kesempatan untuk lebih dikenal. Kira-kira itu, Bu. Ada nanti beberapa teknik ya, salah satu diantaranya adalah nesting. Nesting itu Ibu home base-nya di mana? Dalam bahasanya anak muda, nongkrongnya di mana? Saya tadi dengar sepertinya Ibu akan lebih nyaman ketika bergerak dengan basis jaringannya GKJW. Ya sudah, pakai jaringan GKJW begitu. Nanti akan melebar, tapi agak lambat kalau model kayak gitu. Harus ada booster. Misalnya ya sering-sering beli talk show di Suara Sidoarjo gitu. Dalam bentuk iklan. Nah itu nanti bisa gitu. Nah yang kedua Pak Hendriko dari Candi ya. Terima kasih. Itu memang betul. Jadi pertama ketika kita desain strategi, langkah kedua adalah siapa yang akan mengeksekusi. Nah, ketika kita bicara tentang strategi execution, mengeksekusi strategi, maka salah satu yang harus dibahas adalah orangnya. Jadi strategi itu sebetulnya hadir dalam bentuk segitiga. Ujung yang satu namanya strategi, ujung satunya lagi namanya struktur, dan yang satunya lagi namanya kultur. Strategi yang kita bahas tadi berkali-kali, struktur itu adalah organisasinya. Termasuk di sana adalah batasan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, kewenangannya sampai di titik mana dan sebagainya. Tapi ada elemen yang kelihatannya sederhana, banyak diremehkan orang kalau di Indonesia, itu namanya kultur. Kultur itu adalah orangnya, manusianya, yang menciptakan budaya. Ketika saya ke Jepang untuk mendalami hal-hal yang terkait dengan bisnis, orang-orang Jepang itu menarik buat saya karena mereka mengatakan bagi kami kualitas itu 100%. Padahal di tempat lain kan dengar-dengar kualitas 90% diterima, artinya 5% defect nggak apa-apa. Kalau Jepang nggak mau, mereka bilang kualitas harus 100%. Jadi kalau Anda pesan barang pada orang Jepang, itu ada guyonannya, ada joke-nya begitu. Ketika mengatakan saya pesan barang ini 1 juta unit dengan kualitas 95%. Nah, nanti waktu penyerahan orang Jepangnya bilang, ini 950.000 yang Anda pesan dalam kondisi perfect sempurna, kualitas bagus. Saya nggak paham untuk apa rencana Anda dengan yang 5% ini, tapi ini pesanan Anda 5% yang tidak sempurna. Nah, ini kan sesuatu yang harus ditanamkan kepada setiap orang di dalam organisasi kita. Itu namanya kultur. Makanya ada yang namanya budaya perusahaan dan sebagainya. Terima kasih Pak Hendriko, memang percuma ada strategi kalau orang yang mengeksekusinya juga tidak ada. Baik. Gitu Mas Panji. Baik, Pak Roni, waktunya juga mepet ke jam 10 ini. Sebenarnya juga ada peluang nanti ngobrol dengan Bu Maria tentang pengalamannya, Maria Desi dari Solo, kemudian ada Bu Novia Rizka, tapi mohon maaf, mungkin next time atau next week kita bisa agendakan. Waktunya juga hampir ke jam 10. Monggo Pak Roni sebagai closing statement untuk
komunikasi bisnis, tema kita dalam masa disrupsi berkepanjangan masih perlukah strategi bisnis, Pak Roni? Ya, Bapak Ibu pendengar atau sahabat Suara Sidoarjo gitu. Kalau kita mau bisnis, mau tidak mau kita harus berani membuat satu tolak ukur keberhasilan. Orang suka menyebutnya milestone. Di titik mana perusahaan ini mau kita bawa kemana? Kalau mau bisnis, kita mau sampai berhasil seperti apa? Semalam saya diskusi dengan satu teman, saya tanya, Anda bisnis ini maunya seperti apa? Targetnya bagaimana? Dia agak terkejut gitu. Saya nggak pernah ngitung, Pak, pendapatan saya cuma ngitungnya adalah keuntungan. Saya bilang, nggak boleh. Pendapatan harus dihitung, tujuannya adalah untuk mengukur apakah kita sudah efisien atau belum. Nah, kalau misalnya belum efisien kan bisa ditingkatkan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, strategi harus disusun dengan sangat baik. Nah, ketika kita menyusun, ada sangat banyak pendekatan-pendekatan strategi. Kalau mau yang sederhana, itu ya misalnya punyanya Porter, cuma 3 aja. Gitu. Kita cuma tanya, apa yang mau kita lakukan? Melayani banyak kebutuhan dari sedikit orang, misalnya itu yang kita pilih, saya akan melayani banyak kebutuhan dari sedikit orang, atau saya melayani sedikit kebutuhan dari banyak orang. Atau saya mau melayani semua kebutuhan bagi semua orang. Itu boleh-boleh saja. Nah, 3-tiganya itu akan menyebabkan kita harus berani memilih. Misalnya, saya fokus kerjaan saya hanya untuk membuat pakaian balita. Meskipun Anda pandai untuk membuat pakaian remaja, Anda sengaja tidak melakukannya untuk balita. Sehingga semua promosinya juga terkait dengan balita. Itu boleh. Tapi Anda juga bisa membuat pakaian hanya untuk olahraga. Baju olahraga saja. Tapi buat semua orang. Itu boleh. Tapi Anda juga bisa mengatakan, saya menyediakan semua kebutuhan untuk semua orang. Boleh. Kan ada itu perusahaan yang menghasilkan, misalnya sampo, tadi sempat disebutkan sampo, sabun, itu kan semua kebutuhan untuk semua orang. Itu boleh. Nah, ketika kita sudah menetapkan itu, maka kita harus disiplin dengan arah. Jangan sampai kita kemudian terganggu dengan hal-hal lain hanya gara-gara kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Kira-kira itu Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Baik. Kalau sampai terjadi, nanti ada yang mengatakan, ini kok sudah pakai strategi, kok masih terpuruk. Gitu. Maka peluangnya adalah itu memang penyusunan strateginya yang gagal. Ada 3 hal yang menyebabkan sebuah strategi itu bisa gagal. Tapi salah satu yang paling penting adalah dari sisi perencana strategi itu. Mungkin dia tidak kompeten atau dia entah apa pertimbangannya tidak berkomunikasi dengan para operator. Sehingga dia cuma bikin terus diserahkan. Kalau ada konsultan yang seperti itu, tidak ada diskusi yang intens dengan semua pihak 360 derajat di perusahaan, menurut hemat saya suruh pulang aja. Anda hanya dibuatkan strategi template yang nanti nggak terlalu banyak manfaatnya. Terima kasih Mas Panji. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih juga untuk partisipan Bapak Ibu yang sudah join lewat Zoom. Terima kasih juga untuk sahabat pendengar di RGR Tulungagung FM 90,1, Praja Anggasa Trenggalek di FM 88,9. Demikian komunikasi bisnis kita untuk edisi kali ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Selamat siang dan sukses juga untuk Anda. Salam sehat. Baik sahabat, baru saja Anda ikuti komunikasi bisnis dengan tema dalam masa disrupsi berkepanjangan masih perlukah strategi bisnis bersama Roni H. Mustamu, Direktur Keuangan Consulting. Anda bisa ikuti komunikasi bisnis setiap hari Senin mulai jam 9 sampai jam 10. Saya Panji pamit, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.